hanya gulek-gulek ibarat itu saja nanti. Ya, kejayaan ya. So, ya sebelumnya mohon maaf telat karena disesatkan oleh Google Map. Pertama begini, saya curiga yang tidak mengkategorikan Nahdlatul Ulama itu muadzam, saya curiga itu masuk ke kelompok sebelah itu. Maksimal masuk FPI gitulah. Pertama begini, di dalam kitab Madzhab Syafi'i pertama disampaikan bahwa asma muadzam itu ada yang mukhtas, ada yang mustarok, kan begitu. Tadi saya kira yang asmaullah itu ada yang mukhtas, ada yang mustarok. Iya, asma muadzam begitu ya. Moderator santai mawon, kayaknya belum ada kopi ini. Banyak. Moderator ini. Saya sudah tadi, jenengan kan baru datang. Jadi asma muadzam ada yang mukhtas, ada yang mustarok. Asmaullah yang mukhtas saja itu ada asmaullah, sementara yang mustarok itu nama-nama nabi, nama-nama sholihin, nama malaikat, nama ulama dan seterusnya. Pada mulanya terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Subuki dan selain Imam Subuki di dalam mengkategorikan bahasa Arab apakah termasuk kategori muadzam. Menurut Imam Subuki termasuk muadzam karena muadzam itu lidzatihi. Huruf bahasa Arab secara zat itu muadzam karena digunakan untuk bahasa Al-Qur'an. Sehingga menurut Imam Subuki apapun kalimatnya tetapi ditulis pakai bahasa Arab itu muadzam, dan ini antimetrik. Tetapi yang jumhur mengatakan bahwa muadzam itu li'admatil musamma, jadi bisa kita anggap sebagai muadzam karena admatil musamma. Seterusnya bisa kita agungkan, bisa kita anggap sebagai sesuatu yang sakral karena seseorang yang dinamai atau benda yang dinamai dengan nama itu kita agungkan. Maka nama-nama nabi, nama-nama malaikat, nama-nama sholihin, kalimatnya, namanya itu sudah agung karena yang dinamai itu agung. Maka para ulama memunculkan kaidah azmatul ismi li azmatil musamma. Kaidah ini kita praktekkan kepada tulisan Nahdlatul Ulama. Tentu kita sepakat. Sebentar nggih moderator, nanti saya baca takbirnya dan silakan nanti kurang-kurangnya apa gitulah. Takut kurang semua. Ini masih ngomong belum 5 menit loh, ini jauh-jauh dari kejayaan. Nah, kalau kita praktekkan kepada Nahdlatul Ulama, kita tentu sepakat bahwa Nahdlatul Ulama ini melambangkan semua ulama yang masuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Sepakat. Maka Nahdlatul Ulama ini menjadi muadzam. Kenapa? Karena li'azmatil musamma, yaitu sosok-sosok yang berkumpul, ulama-ulama yang berkumpul di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini. Lambang Nahdlatul Ulama menunjuk kepada para musyaikh yang di depan, kepada moderator yang sekarang moderator ini. Dan itu semua adalah orang-orang yang harus kita agungkan. Lah, takbirnya begini, takbirnya. Ya, kalau mau nggih moderator. Soalnya begini, yang di belakang itu juga pakai ibarat sulaha gitu. Sulaha ulama. Iya. Nah, kata yang di sini kalau namanya tentu seperti Abi Quhafah, maka itu yang dimaksud dengan Iya. Seperti saya seumpamanya. Iya. Moderator semuanya gitu. Oke. Jadi harus saya baca takbirnya, saya baca. Oke, dibaca. Di dalam Tahdhibul Furuq ada persoalan begini terkait dengan gambar ulama, lambang ulama. Surah gitu, kalau lambang surah. Iya, surah, lambang, seterusnya lah, semua yang menyimbolkan kepada seorang ulama. Kita harus mengagungkan. Wa ka iqamati suwaril a'immah. Suar gitu. Karena yang kita baca. Iya, oke. Iya, sebentar, Masya Allah ini. Enggak khawatir sebentar tok terus akhir-akhirnya enggak ada apa-apa. Ini kok enggak moderat ini. Ya. Yang moderat saja lah. Wa ka iqamati suwaril a'immah wal qudah wa ulatil umur ala khilafi ma kana alaihi amrus sahabah bisababi annal masalih wal mafasid asyariyah la tasulu illa bi admatil ulah fi nufusin nas wa kana nasu fi zamanis sahabat mu'azzamun ta'dimahum innama huwa biddin wa sabaqa al hijrata thumma ikhtallan nidam wa dhahaba dzalikal qarnu wa hadasa qarnun akhar la yu'azzimuna illa bisyuwar fata'ayyana tafhimus suwari hatta tahsulal masoleh.
Oke, sebentar. Ini terkait dengan lambang-lambang atau gambar-gambar yang menyimpulkan ulama harus kita agungkan. Karena di situ mengandung masoleh. Kita konsep fikih salafnya bagaimana? Konsep fikih salafnya bagaimana? Ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Di Tuhfatul Muhtaj itu ada persoalan begini. Hamlul mu'adzam makruhun. Hal yasmalu hamla sahibihi lahu. Fayukrahu hamlu sahibihi lahu. Fihi nadhurun. Wala yab'udu syekhotarjeh. As-sumula waqat tasmalahu ibaratuhum. Fa inkila lau kuriha hamlu sahibihi lahu la kuriha dukhulu sahibihi li anna azmatal ismi huna innama hiya li azmatihi. Jadi saya kira lambang Nahdlatul Ulama, tulisan Nahdlatul Ulama kita anggap sebagai sesuatu yang agung karena Nahdlatul Ulama melambangkan kiai-kiai para wali yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Kita tidak menganggungkan Nahdlatul Ulama tulisannya, itu bisa jadi kita tidak menganggungkan beliau-beliau yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini, termasuk moderator. Saya kira itu tabir-tabirnya ya. Mungkin ditambahi teman-teman saya ini. Untuk saya Pak sudah sejam setengah sudah. Wis, ibaratnya sama dengan yang enggak sama. Katanya kalau ada kekurangan kita tanggapi kan seperti itu. Kurang sudah. MUI Kejayaan siap untuk menanggapi kekurangannya. Ya nanti sama Pak saja. Oh ya Pak. Sebelum ke perumus kami mau menanggapi mengenai Imam Subuki. Imam Subuki. Ya, ini Kak. Yang lain itu sudah ini ibaratnya jenengan sama. Kasihan moderator. Kasihan. Katanya Nahdlatul Ulama muazzam. Kita kan termasuk fuqaha. Warsatul Ulama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma membacakan takbir begini pimpinan. Ya. Cek oleh golek. Wa amma ma asbata fihi syai'an minal Qur'an